Yang saya tahu kalau di sini itu daerahnya itu angker ya. Pernah juga kejadian yang kabar bisa ditelepon kalau yai yang ini makam itu yang juru kuncinya ya, katanya ditelepon bisa. Tapi orang lain nggak bisa. Ditelepon maksudnya gimana ini? Ya kesesat tapi dia bisa nelpon sama Pak Yai. Oh gitu, jadi bisa telepon di alam gaib gitu ya? Ada di sini ular gaib itu ada itu tempatnya di situ satu di Glugu Kelopok itu di situ. Di mana? Tuh. Di itu pohon itu ya? Pohon itu. Loh? Di momen kali ini, di video kali ini saya berada di Kendal, Jawa Tengah, di mana lokasi yang akan saya telusuri kali ini merupakan sebuah kuburan yang bernama Kuburan Kemangi, guys. Dan menurut cerita, pada masa Sultan Agung Kerajaan Mataram pada saat itu ingin menyerang Batavia yang sekarang disebut Jakarta, dan pada saat itu juga area tersebut dikuasai oleh VOC Belanda, teman-teman. Dan sebelum penyerangan besar, Sultan Agung mengirim pasukan rahasia di berbagai penjuru area pesisir utara Jawa, teman-teman, untuk mengatur strategi dan memantau pergerakan Belanda, guys. Dan salah satu titik lokasi prajurit itu berada di sebuah hutan yang bernama yang terletak di Desa Jungsemi ya. Dan lokasi tersebut berada di pohon yang sangat besar yang bernama Kemangi, guys. Namun dalam perjalanannya prajurit tersebut itu gugur ya, karena terkena serangan penyakit dan kelelahan sebelum
melanjutkan perjalanannya ke pusat kerajaan, teman-teman. Dan jasad-jasad mereka dikuburkan di area sekitar pohon yang bernama kemangi tersebut, guys. Dan pada saat itu sampai dengan saat ini masyarakat dan warga sini percaya bahwa makam tersebut keramat ya, karena sering terdengar suara gamelan, bau dupa, dan suara prajurit berbaris ketika malam tiba, teman-teman. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga. Iya, dengan siapa saya bicara, Bu? Dengan Ibu Rohmi. Ibu Rohmi, Iya. asli warga sini? Ya, Desa Jungsemi, Duku Serandu Kemangi. Kemangi. Ya, memang dari dulu di sini ya, Bu ya? Iya, kalau dulu kan di sana ini belum ada rumah ini. Belum ada. Terus ini kan ada pantai, itu saya pindah ke sini. Oke, ini mau tanya-tanya tentang makam Kemangi ini, Bu, yang dipercaya angker karena penuh kekuatan gaib ya, dan juga merupakan gerbang gaib. Apa itu benar, Bu? Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan, Bu, yang jenengan tahu aja. Yang saya tahu kalau di sini itu daerahnya itu angker ya. Angker itu istilahnya kalau orang belum pernah ke sini itu harus pakai pamit salam. Intinya pernah juga kejadian itu dulu ponakanku sendiri, suaminya ponakanku. Waktu masih ada sebelum tukul ke sini ya, masih ada pohon itu namanya pohon apa itu geringging. Kan dua sini sama sini. Dia masuk itu pernah ditabok tapi nggak ada orangnya. Sampai sakit dayang-dayang gini. Itu kejadiannya itu yang nyata ya. Maksudnya orang yang cerita benar itu ponakanku sendiri. Terus mau tanya apa lagi? Ya, fenomena-fenomena aneh yang terjadi di sini, Bu. Orang yang umpamanya mau bangun sini orang luar harus pakai selamatan. Karena di sini itu suka makmur gitulah, maksudnya bukan kekayaan, maksudnya suka kedamaian. Jadi kalau ke sini itu harus selamatan, seperti kayak kemarin itu kejadiannya ini tumbang karena dia nggak selamatan, sudah diingetin, terus akhirnya Pak Lurah yang selamatan. Oh gitu. Selamatannya ini dengan tradisi sini ya, tradisi desa sini ya. Maksudnya pakai engkong aja itu. Bukan membelih. Bukan membelih kerbau bule ada itu untuk desa. Kalau yang nyembelih kerbau bule itu 2 tahun sekali, itu warga sini harus. Jadi teman-teman, kerbau bule ini diibaratkan ya, dari penduduk sini, warga sini zaman dulu itu diibaratkan orang Eropa. Orang Eropa yang persis seperti bule. Oh gitu ya? Iya. Terus di sini katanya ada orang hilang ya? Oh iya, itu betul. Itu malah kejadiannya kakakku sendiri juga itu ikut dalam hal itu hilang. Maksudnya waktu itu masih SMP ya, kakangku, aku kan anak bungsu ya. Kakangku udah tua sekarang, maksudnya itu kan namanya Pak Jumro. Itu juga punya pantai di sini, juga punya warung. Itu sama anaknya Pak Lurah hilang ya. Waktu itu dulunya ya, karena nggak nyembelih kerbau bule. Itu kenapa beliau ini? Ya. Kok bisa hilang gitu sebelumnya, kenapa, Bu? Sebelumnya itu kan naik main lah, namanya SMP. Zaman dulu tuh kan naik kapal ke laut ya, jalan-jalan remaja-remaja gitu. Terus sama termasuk kakangku sendiri. Gitu lah. Terus akhirnya semuanya ketemu mayatnya, yang 2 itu ketemu mayatnya ya, tapi anaknya Pak Lurah nggak ketemu sampai saat ini. Tapi ceritanya itu dia sering datang pas malam Jumat itu dulunya. Ada yang cerita kok gitu, aku sendiri juga nggak pernah nanya kan. Tapi kalau real kejadian itu kakangku sendiri Pak Jumro itu juga ikut waktu itu ke mana, ke pantai. Waktu jalan-jalan dia itu ngelambi itu ada kucing manis sekali gitu kan. Terus dia itu jebur aja, terus Pak Jumro itu kena jaring, akhirnya kesangkut gini-gini. Kelihatan dari situ tenggelam itunya kapalnya. Kapalnya tenggelam. Tapi semuanya bisa dicari. Itu aja yang nggak bisa sampai hari ini. Katanya sih di sana itu dapat orang Putri Kemangi gitu. Dapat apa, pasangan Putri Kemangi. Itu gaibnya kok gitu ceritanya. Sini dipercaya bisa membawa rezeki. Atau orang-orang kesini. Oh iya, ada juga gitu. Ada, tapi sebenarnya di sini nggak mengizinkan ya kalau kok gitu. Sini kalau ziarah itu bisa, tapi kalau kok gitu kan orang pribadi masing-masing. Kayaknya di setiap itu ada kayak gitu ya. Iya, memang bisa juga kayak terus
kesini tuh kebanyakan yang ketinggal mau ke sini itu masih banyak masalah. Oh, Banyak penuh masalah, kayak banyak utang, Iya. apa itu mau cari nomor gitu. Rata-rata mereka ke sini Oh, berhasil apa bermasalah. Ya ada yang berhasil, tapi ada yang berhasil itu temen aku cerita kan pernah cerita gini, pernah berhasil dikasih angka nomor ya, tetapi hanya dia kesusahan dia aja yang dikasih. Kesusahan dia nggak bisa melahirkan, nggak ada orang yang diutangin itu ceritanya. Oh. Tapi dia benar-benar dikasih ya itu aja, besoknya dia main lagi itu nggak bisa. Maksudnya nyoba lagi nggak bisa. Oh. Hanya orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Oh, gitu. Kalau lain lagi, kalau orang itu benar mau kaya pasti ada tumbalnya. Lain lagi cerita. Iya, memang kalau Nah, semua pesugihan itu ya, pasti ada tumbal. itu mesti Iya. bisa juga, tapi itu kan bukan orang sini yang anuknya, mungkin ada pendampingnya dari yang tahu Iya. sini lah, tahu-taunya dia tahu semua tentang sini Iya. kok. Katanya juga ada pohon kemangi juga waktu itu datang tuh sini ya, suruh ambilin ya, yang ngambilin itu Pak Dek itu. Oh. Biasanya kan nah, dia dikasih, pasti kan dikasih uang, Iya. dikasih rokok gitulah Iya. sama dia. Untuk keangkeran lokasi ini angker ya Bu ya? Angker, bener Sering ada angker. penampakan nggak? Penampakan ada, itu aja. Ini di kandang tuh kan kandang aku dulu kan. Di situ tuh kan mau masuk, tiba-tiba tuh ada apa itu orang tinggi banget. Tinggi gitu kan, koknya sampai detek itu kok Pak Dek itu sekarang kan ini lampu mati gara-gara itu fenomena yang kemarin aku ceritakan yang tadi itu loh. Iya. Yang ambruk itu anunya nggak selamatan itu. Itu memang terjadi seperti kayak waktu pertama pembukaan Pantai Indah Kemangi ya. Itu dulunya kan angin waktu nanggap dangdut ya, itu semuanya tumbang. Anginnya besar banget, tapi kalau apa itu Nanggap wayang. wayang itu enggak. Diizinkan. Herannya itu bagus banget, maksudnya cuacanya ya bagus. Itu apa secara kebetulan, tapi itu kenyataannya memang begitu. Itu Yai Turi pernah juga dengan kabar bisa ditelepon kalau Yai yang ini apa makam itu yang juru kuncinya ya, katanya ditelepon bisa. Tapi orang lain nggak bisa. Ditelepon maksudnya gimana ini? Ya kesesat, tapi dia bisa ngitung nelpon sama Pak Yai. Oh gitu, jadi bisa telepon di alam gaib gitu ya? Oh. Tapi kalau yang lain nggak bisa. Oh. Itu ceritanya. Tapi aku sendiri juga belum. Terus pernah ada itu base itu masih ya, dengar nggak? Pernah. Base 3 itu yang itu jalan ke sini menuju Kemangi itu kan? Itu kan aku sih sendiri nggak lihat. Tapi orang yang cari jangkrik kan malam sering tak buka ya toko aku sini. Dia cerita, Bu, tadi malam rame banget ono wong iku apa ki golek apa kesasar yang Kemangi nggak numpak bis kan buanter banget, padahal jalannya gerunjal-gerunjal loh, tapi bisa. Terus akhirnya ditemuin orang itu baru dia mandek. Bisnya. Mandek baru tanyain itu kesasar akhirnya. Itu di makamnya. Ya sekitar situ. Terus kalau ada di sini ular gaib itu ada itu tempatnya di situ. Satu di Glugu Kelopok itu di situ. Di mana? Tuh. Di itu. Pohon itu ya? Pohon itu bambu itu. Bambu apa itu namanya itu? Ular. Oh, ada ularnya. Ular itu gedenya seperti kelapa, tetapi menghilang dioyak-oyak wong eke menghilang. Yang oyak itu bukan satu orang, berarti kan real, ada orang beneran. Ini di sini hilangnya di sini. Terus kalau di sini ya, kalau ada ular jangan matiin, jangan dibunuh. Kalau dulu Pak Dai pernah bunuh, diikutin kemanapun. Dia ngarit, di Sukete ada ular. Mau amek Ramban, ada ular. Itu pokoknya nggak boleh dibunuh, biarkan aja kamu pergi. Tempat aku sering ular seperti kayak melingkar gusa wes. Dulu dibawa kasur awal-awalnya. Apa kobra ya? Bukan, kalau dibawa kasur itu ular itu apa? Loreng. Terus herannya aku nggak pernah dilihatin apa-apa ya. Oh, mungkin karena ular tadi ya, mungkin. Tapi suamiku pertama waktu sholat jamaah pertama, aku sama suamiku pertama kali ini buka sini ada ular pendek. Pernah lihat nggak ular pendek? Ular gibuk coklat kan warnanya? Ya hitam coklat itu pendek pokoknya. Gelik-gelik gitu ya. Itu dari mana asalnya tiba-tiba lewat aja di depan itu sholat itu. Tapi hilangnya nggak tahu mana.
itu katanya penunggu apa? Penunggu itu maksudnya pasti ada itu ular di aku ada di sini gitu ceritanya. Tapi orang yang dulu ngerewangin aku kerja pernah bayangan hitam kamu takut paling aku menino datang sini banyak ya, pocong bayangan hitam orang gede. Terus katanya ada indigo tuh lihat sini ada orang gede banget. Oke teman-teman, jadi ini kita langsung saja menuju ke lokasi kuburan Kemanginya ya. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Oke, jadi untuk menuju ke makam lewat jalan cor-coran ini ya, dan kelihatan itu tepat di sebelah kanan jalan ya teman-teman, ada seperti pohon yang cukup rindang. Nah, disitulah letak makamnya. Oke. Oke. Oh. Jujur ya, kalau untuk suasana di sini tuh sangat seger guys, karena lokasi tersebut juga pantai. Pantainya di sana ya. Oh, enak banget. Anginnya sepoi-sepoi, membuat mata ini sedikit ngantuk. Alright. Oke, jadi di momen kali ini tuh penelusurannya di terang hari ya, santai, biar tidak tegang terus ya teman-teman. Wow. Met sewu. Itu dia guys. Kita jalan kaki ya. Enak banget, kalau naik motor sih cepet sampai teman-teman. Dia di situ lumayan jauh dari sana guys. Waduh. Mantap. Jadi selain channel ini tuh membahas sejarah ya, di siang hari, di malam hari, aku juga sering juga kok konten di malam hari teman-teman. Ya sedikit uji nyali gitu ya. Santai. Ya semoga aja nanti ada warga yang bisa menjelaskan lebih detail ya tentang fenomena-fenomena di sini teman-teman, karena lokasi ini tuh terkenal dengan gerbang gaib. Gerbang gaibnya Jawa Tengah paling angker. Oke. Ya, sebentar lagi sampai. Ya. Itu mungkin banyak peziarah yang datang ke situ guys. Nanti kalau lokasi ini sepi ya, tanpa ada peziarah ataupun yang bersemedi, saya akan lanjut ke part 2 nya di malam hari teman-teman. Ya sedikit menguji nyali. Oke. Amit nggih Pak. Oke, ini dia
makam kuburan Kemangi. Mas, wait ge. Wow. Assalamualaikum ahli kubur. Jadi banyak ya teman-teman. Dan di depan situ ada seperti kayak paseban gitu guys. Pamit sewu. Ini ya pohon-pohon kemanginya di situ. Pamit sewu. Oke. Jadi memang kalau kita bisa lihat dari sini teman-teman, nisan-nisan ini ya, kuburan-kuburan Kemangi ini sudah ada sekitar setelah adanya kerajaan Majapahit guys, Mataram Islam. Jadi untuk nisannya itu ada yang berbentuk persegi panjang seperti itu dan bujur sangkar seperti ini ya. Dan ini pun juga ada yang terbuat dari kayu teman-teman di sini. Kayak gini ya makamnya ya, nisannya. Dan ini nggak tahu ini apa ini yang terletak di sini. Nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama orang yang ada di situ ya. Kelihatannya mengerti deh. Di dalam sini ada 2 pintu yang dikunci, nggak tahu isi dalamnya apa ya. Saya nuwun bah. Wah, kayak gini guys. Keren ya. Sekalian ambil foto. Ya, kayak gini. Oke. Kurang mundur teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Ini campur dengan makam umum warga ya, karena di situ ada tulisan tertera nama, tanggal lahir dan wafat Bapak Juri bin Sardi, wafatnya tahun 2011. Dan yang lain-lainnya di sini seperti kayak gini ya. Nah, Mbak. Nah, ini lama teman-teman. Ini berbentuk kayak cukupnya masjid seperti itu lama banget guys. Terus ini kayak itu ya teman-teman, Pak. Nah, ini kelihatan lama banget teman-teman ya. Wow. Oke, kita keliling tapi ini nggak bisa lewat ya guys, karena di sini banyak sekali makam. Dan kalau ingin melewati ini, kita harus memperhatikan langkah-langkah yang akan kita tuju ya teman-teman. Jangan sampai menginjak di tengahnya makamnya. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi lain ya, katanya di sini tuh kota gaib guys, kota gaibnya Jawa Tengah, terbesar di Jawa Tengah. Oke. Di dalam situ ada makam lagi. Nanti deh kita berbincang-bincang sama bapak yang ada di situ ya. Oke, sudahlah. Langsung kita lanjut kembali ke depan ya teman-teman. Dan itulah tadi penampakan dari makam Kemuning yang dipercaya sebagai gerbang gaib dimensi lain terbesar di Jawa Tengah. Dan kuburan tersebut dikeramatkan oleh warga sekitar karena setiap malam itu sering terdengar suara gamelan, bau dupa yang cukup menyengat, dan para prajurit yang lagi berbaris ya.
Jadi dari tempat sunyi ini kita bisa belajar bahwa sejarah itu tidak selalu tertulis di dalam buku sejarah ya. Kadang ia tersimpan di tanah, di angin malam, dan di doa orang-orang yang masih mengingatnya teman-teman. Makam Kemangi ini bukan sekedar tempat angker, tapi juga saksi bisu perjuangan pasukan Mataram yang rela mengorbankan nyawa demi tanah Jawa guys. Dan mungkin arwah-arwah mereka ini masih di sini teman-teman, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga agar kita tidak lupa pada asal dan perjuangan leluhur ya. Jadi dibalik kisah misteri dan aroma Kemangi yang samar di sini tersimpan pesan bahwa setiap perjuangan sekecil apapun ya akan selalu meninggalkan jejak bahkan setelah kematian teman-teman. Alright, dan di sini ada lampu yang hidup yang masih terang benderang teman-teman. Wow. Ini ya. Gelap kan. Nah, ini lampu tenaga matahari. Mantap. Just got this. Oke. Nah, ini dia guys. Makam Kemangi, kuburan Kemangi yang nanti saya akan menuju ke gerbang gaibnya ya. Tapi di sini kita akan ya jalan-jalan sedikit lah di area kuburan Kemangi tersebut guys. Oke. Assalamualaikum. Mensewu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, mantap. Mensewu, permisi. Jadi di sini buat teman-teman yang bisa melihat dimensi-dimensi lain atau sesuatu yang tidak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar ya. Di sini ada seperti bangunan yang di dalamnya juga terdapat makam teman-teman. Akan tetapi di video sebelumnya saya belum ke area ini guys. Nanti dulu ya, kita lanjut dulu. Mungkin saya akan masuk ke sini. Mungkin ada makam di situ teman-teman. Dan saya akan mendoakan seperti biasa. Wow. Mensewu. Oke. Jadi banyak keanehan-keanehan terjadi setelah para prajurit Mataram itu wafat teman-teman. Dan jasad para prajurit tersebut dimakamkan di area ini ya, kuburan Kemangi. Karena di sini terdapat pohon Kemangi teman-teman. Jadi keanehan-keanehan tersebut meliputi seperti suara gendang tiap malam ya, dan aroma-aroma dupa yang cukup menyengat. Lalu ada suara prajurit lagi berbaris guys. Oke. Oke ya. Tadi sore di video sebelumnya, setelah saya mengonten ya di part pertama itu ada orang yang kesini teman-teman, bahwa di dalam makam ini ada pemimpinnya ya. Nggak tahu namanya siapa, saya lupa banget teman-teman. Pemimpin kerajaan jin
di area Nusantara. Jadi semua pusat pemerintahan jin di area Nusantara itu di sini katanya. Katanya ya. Creepy bro. Dengar ya kalian. Ada suara di depan. Ada suara di depan sini teman-teman. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa guys. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Astagfirullahaladzim. 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 Suaranya di depan sini teman-teman. Suaranya ada di depan sini teman-teman. Suaranya ada di depan sini teman-teman. Dengarkan ya. Ini antara suara musang atau suara miske ya teman-teman. Ya, 11-12. Di situ suaranya. Kulonungun, kulonungun, kulonungun. Kulon. Amit sewu. Iya, merinding banget men. Halo? Halo? Hei. 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 Saya curiga ini suara musang, guys. Curiga banget ini suara musang. Karena suara musang itu kalau musang bulan ya.
Kalau musim kawin itu suaranya kayak gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim, ada suara. Halo. Hei. Yuhu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kaget aku. Oh. Kakek liba ini gerbang gaibnya di sini ya teman-teman. Ada 2 pohon besar nih dia. Ya teman-teman ya. Met sewu, kulon nuwun. Astagfirullahaladzim. Hei. Hei. Diam dia. Saya curiga ini musang guys, musang bulan ya. Dengar ya teman-teman, suaranya stabil, tidak berubah. Halo. Halo. Semi-semi ketawa, semi-semi nangis gitulah. Oke, fix itu musang ya. Wow, angker banget men. Ini sudah saya kesini tuh jam berapa ini? Jam 11, setengah 12 guys. Ini suara musang. Oke, ini fix suara musang ya teman-teman. Tapi entah musang kok ketika kita deketin kok tetap suaranya seperti itu, stabil banget guys. Kuendeng. Oke, amit sewu nggih, Bah. Nun sewu, kula nuwun. Dan katanya di sini tuh banyak yang hilang teman-teman. Banyak yang hilang karena terdapat gerbang gaib di sini guys. Ya, pokoknya di sekitaran sini lah gerbang gaibnya tuh. Kayak gini guys. Sewu. Oke, ini lewat sini ya. Astagfirullah. Ngapunten Bah, ngapunten. Aku nginjak guys. Ngapunten. Oke, aku mau mendoakan yang ada di dalam sini ya, karena ini katanya pemimpinnya teman-teman, pemimpin dari kerajaan jin. Saya kurang paham ya mengenai kerajaan jin dan sebagainya. Oke. Let's say. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur.
Ini juga banyak sekali kayak entahlah ya ini makam atau bukan teman-teman. Saya gak ingin nginjak sih. Assalamualaikum. Itu ada makam ya, kelihatannya dari sini ya. Ada berapa itu? Ada 2 guys. Ada 2 nisan di situ. Ada 2 makam di situ. Oke. Bentar ya. Aku mau doakin dulu. Sebentar saja kok, tidak lama. Oke. Ya Allah ya Tuhan, siapapun yang kondisi ini, siapapun yang kubur sini, lapangkanlah kuburnya, berikanlah beliau-beliau ini di tempat yang layak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah beliau-beliau ini di tempat yang layak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Tuhan. Loh? Ada suara teman-teman. Ini baru suara kayak kakek gimana. Aduh. Jadi ini guys, itu dia, ada 2 makam di situ. Amit sewu nggih, Bah. Amit sewu nggih. Ngapunten. Ada suara dangdut, men. Gede banget suaranya. Jadi suara-suara di sini jadi nggak kelihatan deh, nggak kedengeran. Oh. Wah serius ya, barusan aku dengar suara kayak kakek-kakek gitu guys di sebelah telinga kiri saya sini, yang nggak tahu ngomong apa, kayak geremeng-geremeng di mana gitu loh. Oke, jadi segitu dulu ya, sudah ya. Dan ini adalah merupakan video terakhir dari momen ini teman-teman. Oke, kita kembali ke posisi awal. Yang sepeda saya di depan sana saya titipkan di warung, ada warung di pojokan sana ya teman-teman. Gede banget suaranya nih, gila, suara dangdut ini loh guys. Oke ya, jadi semua atau setiap tempat angker teman-teman itu menyimpan cerita dan energi yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa ya. Dan saat kita masuk ke area seperti ini, bukan hanya keberanian yang diuji guys, tapi juga rasa hormat kita terhadap yang
tak kasat mata ya teman-teman ya. Dan jangan pernah ya, jangan pernah sombong, jangan pernah menantang, cukup datang untuk belajar dan menghargai. Karena di balik kesunyian ini dan gelapnya tempat ini seperti kuburan Kemangi ini, itu ada kisah yang tetap hidup meski zaman sudah berubah ya teman-teman ya. Wow, dan ini cukup mengingat banget karena merupakan gerbang gaib dimensi lain dan merupakan juga pusat kerajaan jin di Nusantara ya teman-teman ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari AM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.